Iya, tapi dia belum punya rasa malu. Jadi kalau mau ke kamar mandi buka-buka baju aja di tempat dia berdiri. Ini kita bercerita tentang anak remaja perempuan 11 tahun ya? Iya. Kalau anak ini diculik dan diperkosa. Tapi karena kita ingin berusaha dan ingin menolong anak itu ya, aku coba aja semampu saya bisa. Saya dalam tanda kutip menolak peyoratifisme terhadap warna kulit. Ideologi di balik kecantikan melalui pola pikir yang kita sebut heteronormatif. Kalau kita tinggal di desa, kayaknya itu enak ya. Biasanya orang otomatis akan menyalahkan si perempuan pekerja seks tadi, sehingga mungkin saja anak laki-laki umumnya penis, tapi kemudian dia Akan secara khusus saya dedikasikan untuk teman-teman perempuan di seluruh dunia. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Kali ini dalam seri ngobrolin gender. Dan kali ini secara khusus saya menemui seseorang yang akan kita jadikan narasumber sekaligus teman ngobrol saya, karena topik kita kali ini adalah tentang kekerasan seksual kepada perempuan difabel. Teman-teman tahu bahwa kekerasan seksual di negeri ini angkanya terus meninggi, terus naik, mengikuti catahu dari KP. Dan kalau perempuan secara umum itu bisa dikatakan merupakan kelompok rentan mengalami dan menjadi korban kekerasan seksual, maka perempuan anak dan perempuan difabel, apalagi perempuan anak yang difabel, kalau saya sambung menjadi anak perempuan difabel, itu menjadi lebih rentan statusnya terkait kekerasan seksual di negeri ini. Mengapa begitu? Karena kita tahu bahwa anak perempuan difabel itu cenderung dianggap tidak bisa bercerita secara runtut, cenderung lebih gampang mengiyakan kalau diiming-imingi sesuatu. Itu anggapan umum, sehingga meskipun ada undang-undang perlindungan terhadap anak dan terhadap komunitas difabel di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, tapi dalam kenyataannya setiap tahun kita melihat bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan difabel terus meningkat. Jadi kali ini kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Lia yang adalah seorang volunteer dari komunitas yang tergerak hatinya mendampingi kasus korban kekerasan anak perempuan difabel. Seperti apa obrolan kita? Ikuti terus. Hari ini saya berkunjung ke Kampung Bidara Cina, Kelurahan Bidara Cina di Jatinegara, karena beberapa saat yang lalu saya mendengar cerita dan membaca kasus yang di-sharekan oleh teman saya, Toyo, tentang adanya kasus kekerasan seksual, lebih spesifiknya perkosaan terhadap anak difabel di Kampung Bidara Cina yang berumur 11 tahun. Yang kasusnya sampai hari ini ketika saya berkunjung ke Kampung Bidara Cina, itu kasusnya masih dalam proses penanganan, dan prosesnya seperti apa kita belum tahu, kita akan dengar lebih lanjut. Dan yang menarik adalah ada seorang perempuan dari Kampung Bidara Cina, dari Rusun Bidara Cina, yang sebetulnya sama sekali nggak punya background tentang pendampingan anak difabel, nggak punya background tentang penanganan kasus kekerasan seksual, tapi semata-mata digerakkan, saya nggak tahu oleh apa, nanti kita tanya, itu mendampingi. Karena itu menjadi menarik sekali untuk ngobrol dengan Mbak Lia. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, tentu saya ingin Mbak Lia memperkenalkan dirinya. Mbak Lia, selamat sore, terima kasih sudah menerima kami. Perkenalkan dulu nama Mbak Lia, sehari-harinya kegiatan Mbak Lia seperti apa, dan seterusnya. Ya, nama saya Lia, saya ibu rumah tangga, punya anak 2.
Sehari-hari saya cuma ngurus anak-anak aja. Tinggal di Rusun Bidara Cina. Oh ya, saya tinggal di rusun ini dari 2006. Dari 2006 tinggal di Rusun Bidara Iya. Cina. Tapi aslinya dari mana? Saya asli dari Lampung. Baik, Mbak Lia. Saya kan mendapat cerita nih dari Toyo ya. Iya. Tentang Mbak Lia yang sekarang secara volunteer sukarela mendampingi kasus, kita panggil apa inisial anak kita yang menjadi korban A aja lah. A gitu ya. Kasus A ini yang baru berumur 11 tahun dan kebetulan adalah seorang difabel, seorang yang penyandang disabilitas dan menjadi korban kekerasan seksual. Boleh cerita, awalnya kok bisa Mbak Lia mendampingi kasus ini? Oh ya. Awalnya bulan puasa itu kan 1 bulan full kita di dapur umum. Nah, anak ini tiap sore ngambillah itu makanan itu. Dari situ ada orang cerita lah ini itu di itu. Nah, baru tahu kalau kejadiannya begitu, dia diperkosa itu. Jadi waktu anak ini ngantri ngambil makanan, lalu orang saling bercerita, "Oh, itu loh kemarin tuh begini begitu." Jadi Mbak Lia tahunya bisa dibilang dari bisik-bisik Iya, tetangga dari begitu ya. bisik. Oke. Karena Terus? kan awalnya dia tuh ngambil terus, tiba-tiba hilang nggak ada gitu. Oh gitu. Dia kan sempet dari awal dia ngambil makanan itu, tiba-tiba nggak ada, kemana gitu. Selama Sempet kan. beberapa hari. Nggak taunya pas dia kembali lagi ya ada omongan begitulah kalau anak ini diculik dan diperkosa. Oke. Lalu bagaimana Mbak Lia kemudian bisa nangani kasus ini? Siapa yang menarik Mbak Lia ke situ? Yang menarik karena kan kita ada koordinator di dapur umum, Oke. ada Kak Toyo, mereka berembuk dan sayalah yang bergerak untuk mendampingin si itu. Kenapa Mbak Lia yang dipilih, atau Mbak Lia dipilih, dipaksa, atau menawarkan diri? Saya nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa. Nggak ada, kemauan saya sendiri, dan pas kebetulan Kak Toyo sama koordinator percaya sama saya untuk mendampingin anak ini. Boleh cerita gimana proses pemilihannya supaya ini menjadi contoh di luar sana kalau ada kasus kok terus itu warga berembuk atau bagaimana? Siapa saja nih? Nggak ada berembuk sih, cuma kemauan kita bertiga aja. Mbak Lia, Mas Kak Toyo sama koordinator dapur umum. Oh, oke, bertiga berembuk. Terus Ada ditanya gimana nih anak ini, apa bersediakah mau jadi pendamping? Saya jawab oke lah, aku coba, walaupun aku nggak bisa, aku akan berusaha mendekatin anak ini. oke. Kan Mbak Lia sebelumnya nggak pernah punya Nggak pengalaman pernah mendampingi. nggak pernah. Kalau boleh tahu, pendidikan terakhir apa? SMA SMA. Dan nggak pernah punya pengalaman nggak mendampingi. pernah. Lalu kok berani-beraninya? Kalau ada orang yang ngomong berani-beraninya nangani kasus kayak gitu, ini kan kasus yang sensitif, kasus yang sulit. Apa yang Mendorong gimana ya? Saya menganggap itu ibarat diriku sendiri. Karena sebenarnya saya punya pengalaman juga. Oke, boleh cerita. Pengalaman itu waktu saya masih anak-anak juga. Sempat dilecehkan juga, tapi nggak separah ini. Itu yang mendorong saya, karena dulu saya nggak berani juga ngomong. Jadi terpendam. Pas ada kayak gini, jadi mengingatkan. Dulu saya juga begitu, tapi nggak separah ini. Cuma sekedar dilecehkan doang. Nah, itu yang membuat hati saya tergerak. Ini oke, terima kasih meskipun sharingnya pendek, ini penting sekali. Saya mau bilang kepada teman-teman bahwa data dari PBB yang kemudian dikonfirmasi juga di Indonesia, itu 1 dari 3 perempuan itu pernah mengalami kekerasan yang bersifat umum maupun kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan. Dan di hadapan saya itu baru saja bercerita bahwa yang menggerakkan hatinya untuk kemudian mau memberanikan diri mendampingi kasus ini adalah dia sendiri pernah mengalami. Dan saya pernah cerita dengan teman-teman, saya juga 1 di antara 3 perempuan itu. Karena 1 dari 3 itu angka yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya 3 anak perempuan, artinya 1 dari 3 anak perempuan kita itu berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Karenanya saya apresiasi sekali Mbak Lia bahwa pengalaman yang tidak enak di masa lalu yang menggerakkan. Oke, lalu
Mbak Lia memberanikan diri gitu ya. Tidak berpikir nanti aku bisa apa, nanti bagaimana. Sempet juga sih, Aha. tapi karena kita ingin berusaha dan ingin menolong anak itu ya, aku coba aja semampu saya bisa. Oke. Terus siapa yang mendampingi Mbak Lia untuk menjadi apa? Tanya ini, tanya itu, karena ini kan pengalaman pertama. Nggak ada, Nggak ada, sendiri aja. sendiri. Hebat bener. Oke, ini luar biasa. Langkah pertama yang Mbak Lia lakukan apa? Langkah pertama saya masuk ke keluarga mereka itu sangat-sangat sulit. Mereka nggak percaya, namanya orang baru. Ini orang mana dan mau apa, tujuannya kok masuk ke keluarga saya. Tapi masih tetangga kan? Iya, tapi kan selisih berapa blok kalau boleh di... bukan, dia udah nyebrang. Oh, udah nyebrang. Iya, udah RT lain, oke. RW lain. Jadi saya juga orangnya nggak pernah keluar rumah, jadi kurang. Jadi mereka bertanya ini orang dari mana? Maunya apa? Jangan-jangan Mereka itu cari- ketakutan anaknya kita ambil, padahal kita cuma sekedar menolong. Itu pertama saya sangat sulit mencari mereka. Pertama nggak ketemu, cari rumahnya aja nggak ketemu. rumahnya ketemu. Ketemu, Ini oke. anaknya ini yang mau kita ketemuin, anaknya susah. Nggak ketemu. Hari kedua kita udah janjian, malam saya telepon, pagi saya telepon punya anak yang pertama tadi. Pas saya sudah masak, sudah matang, jam 10, rupanya mereka nggak ada. Jadi sebentar. Kok pakai masak sudah mateng ini tadi ceritanya gimana? Jadi Mbak Lia memakai media makanan untuk bersilaturahmi awalnya gitu. Iya. Jadi masak di rumah, lalu bawa makanan ke sana Iya. gitu. Ini perempuan ya. Ini perempuan tuh memang kreativitasnya selalu di sana, karena kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia, bukan hanya di Jakarta, saya kira di mana-mana yang saya tahu di hampir seluruh masyarakat Indonesia, makananlah yang menjadi semacam Iya, pencair buat mendekat dan ya silaturahmi mendekat gitu itu. ya. Oke, jadi itu yang dilakukan, Mbak. Iya. Makanan ke sana, orangnya nggak ada, Iya, rumahnya tutupan, gembok. gembok. Terus gimana dong? Saya pulang. Pulang bawa makanan itu. Iya. Sampai berapa kali seperti itu? Udah gitu saya telepon lagi kapan pulang si A, kata sore jam 3 saya ke sana, nggak ada lagi, sampai habis maghrib ku coba ke sana baru ketemu. Hari itu juga. Hari itu juga. Artinya hari itu terus berusaha gitu Iya. ya. Soalnya kalau enggak makanannya basi ya. Eman-eman. Iya, Oke, terus terus? ada lagi. Saya anak ini ada, tapi anak ini main, saya nunggu sampai 2 jam di rumah si anak ini. Sampai Karena malam dong. ya saya kalau datang itu kan jam 11 itu sampai aku tunggu dia pulang. Karena nyari aku nggak tahu kemana dia main. Aku tunggu. Sampai berapa sebentar. Tadi kan awalnya cerita keluarga nggak percaya, ngerespon, iya. nggak ngerespon. Tapi mau menerima kunjungan dengan makanan tadi setelah berapa kali usaha? Udah hampir 3 kali pertemuan 3 baru. kali pertemuan baru kemudian mau menerima. Iya. Terus apa yang disampaikan Mbak Lia? Apakah langsung saya mau mendampingi anak begitu atau gimana? Oh enggak, kita pelan-pelan ngomong sama bapaknya si A ini, kalau saya pengen Dekat sama si A. dekat sama si A, pengen ngasih tahu pelan-pelan yang nggak boleh dipegang orang dan enggak gitu. Terus bapak itu respon juga sih. Mbak Lia tidak mengatakan bahwa saya mendengar ada kasus enggak? Saya nggak Jadi Mbak mengungkit-ungkit. Lia pintu masuknya mengatakan mencari si A dan ingin membantu si A dengan memberikan informasi pendidikan tentang apa yang boleh, apa yang tidak untuk keselamatan si A gitu. Buat kedepannya dia biar bisa jaga diri. ke depan. Oh, agar si A bisa jaga diri. Oke, terus Karena kalau diungkit, anak ini punya rasa trauma. pasti. Dia nggak mau. Terus Jadi langsung dia responnya nggak baik gitu. ya, pada orang tuanya kemudian diterima karena mau memberikan pendidikan. Iya. Mm-mm. Responnya alhamdulillah baik. Sekarang bapaknya udah enak, udah baik, udah bisa lah nerima saya keluar masuk ke rumah itu. Dari situlah awal diterima, keluar masuk. Lalu itu adalah cerita diterima oleh keluarganya.
Jadi si A ini adalah anak dengan kebutuhan khusus, dengan disabilitas yang bisa dikatakan kapasitas berpikirnya agak rendah ya, sehingga meskipun dia berumur 11 tahun, dia bisa dikatakan perilakunya, cara berpikirnya itu seperti apa pembandingnya? Anak TK? Bolehlah dibilang anak TK. Semacam itu. Oke, setelah mendapat kepercayaan keluarga, mendapat kepercayaan si A, sudah 1 bulan ya Iya. mendampingi. Kemudian juga mendampingi karena saya dengar kasusnya sebetulnya kan sudah ditangani polisi nih. Yang melaporkan ke polisi dulu siapa? Katanya sih ibu kandungnya. Orang tuanya. Dan menurut cerita keluarganya sekarang kasusnya dipetieskan atau digantung. Kayaknya sih digantung. Gitu. Oke. Dan Mbak Lia memang tidak akan melakukan pendampingan sampai ke kasus hukumnya, tapi lebih kepada keluarga si anak ini. Gitu. Iya. Itu tujuannya. Agar si anak bisa kemudian tidak terulang kejadian seperti itu. Iya. Jadi ke sana fokusnya. Jadi Mbak Lia ini lebih kepada pencegahan kekerasan seksual kepada si A ini agar tidak terulang gitu ya. Jadi oke. Setahu Mbak Lia, ada berapa anak difabel atau anak berkebutuhan khusus seperti si A itu di sekitar kampung Bidara Cina ini? Kalau setahu aku cuma dia doang. Cuma dia doang. Karena saya juga orangnya kurang bergaul juga sih. Jadi kurang tahu. Sebenarnya banyak mungkin ya, cuma kita nggak terlalu paham. Oke. Kalau nanti ternyata setelah pendampingan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nama Mbak Lia dikenal. Apalagi sekarang nanti di YouTube kan orang melihat, nanti kemudian karena dikenal, lalu orang-orang sekitar sini, kemudian ada kasus, kayaknya di Rusun Bidara Cina ada loh yang namanya Lia itu mendampingi. Terus orang datang minta Mbak Lia ikut mendampingi. Gimana? Ya, kalau kira-kira saya bisa menolong, ya saya tolong. Masih. Jadi tidak hanya terbatas kepada si A ini. Enggak. Jadi sudah betul-betul menetapkan hati bahwa kalau ada kasus yang lain, Mbak Lia akan. Iya. Saya tolong kalau saya bisa. Masih akan. Oke. Biasanya emang kalau udah nyemplung agak susah ya. Sebenarnya sih awal baru nyemplung ya ada ragu, tapi karena udah di hati ini yakin ya aku jalanin. Iya. Ya itu saya bilang kalau sudah nyemplung di situ susah meninggalkan. Itu yang saya mau bilang, itu yang jebakan pekerjaan kemanusiaan itu begitu, Mbak. Jadi siap-siaplah bercapek-capek seumur hidup nanti. Karena kasus kekerasan, kasus kemanusiaan itu aduh. Kalau soal tantangan, Mbak, apa sih yang paling berat 1 bulan dari pengalaman 1 bulan mendampingi kasus ini? Tantangan paling berat di saat dia ngadepin dia marah. Oh gitu. Kenapa dia marah? Ya karena mungkin dia main suruh pulang, nggak boleh main jauh-jauh, dia marah. Kalau marah susah itu ngadepinnya. Karena namanya anak berkebutuhan khusus ya. Iya. Jadi kalau Mbak Lia berkunjung itu seminggu berapa kali? 2 kali. 2 kali seminggu. Biasanya janjian sama si A ini, nanti kakak berkunjung lagi ya, hari apa gitu. Iya. Respon si anak ini setelah 1 bulan didampingi Mbak Lia seperti apa? Responnya udah mulai baik, komunikasi udah enak, udah kalau datang dia di rumah, udah nunggu udah nunggu kakak katanya, udah baik. Terus dia kemajuan seperti apa yang Mbak Lia lihat? Dia udah tahu kalau dipanggil begini harus respon gimana, kalau dipegang begini, sejauh mana dia udah mengalami kemajuan? Mulai dari dia tutur katanya, biasanya di kasar, kalau dipanggil sekarang udah mulai agak lembut, udah pelan-pelan dia udah kalau dikasih tahu udah iya mau gitu, kalau dipegang jangan iya udah tahu katanya. Jadi kayaknya Mbak Lia ini bukan hanya memberikan pendidikan seksual, pendidikan ketubuhan,
tentang mana yang boleh dipegang, mana yang tidak, bagaimana belajar, tapi juga melakukan pendidikan anak gitu ya, tentang bagaimana dia harus berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Ya, artinya pendidikan yang dilakukan menjadi lebih luas daripada tujuan awalnya. Iya. Ya enggak? Karena kemarin juga saya berapa di situ 1 jam lebih itu dia nulis belum teratur, dia kok arahin begini, jadi gimana Dia lah bisa nulis. bisa nulis, cuma ya nulisnya belum rapi, jadi kita ajarin. Tadi ku cek udah mendingan, udah bagus, berarti kan dia bisa diajarin pelan-pelan gitu. Jadi oke, tantangannya yang paling berat buat Mbak Lia tadi adalah kalau dia marah. Marah. Ini kan berarti soal karakter, tapi kalau tantangan terkait bagaimana em, melakukan pendampingan kepada kasus kekerasan seksual anak yang berkebutuhan khusus yang bukan dari karakter anak ini, apa? Apakah ada suara masyarakat atau dari keluarga atau ada nggak kayak gitu? Suara sih pastilah, Seperti apa? kanan kiri itu ya pastilah, ya dibilang kamu capek sono sini, resikonya juga begitu. Dapatnya apa? Dapatnya apa, capek montang-manting anak kamu bawa sana sini, iya nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang bawa anak ke sana. Iya, anak saya aku bawa. Oke. Nggak, Karena anakku masih bawa. balita ya. Iya balita, karena di rumah juga nggak ada. Soal keluarga, suami saya responnya baik, Suami sangat mendukung. mendukung. Terima kasih untuk suaminya Mbak Lia karena sudah mendukung Mbak Lia memberikan diri untuk pekerjaan kemanusiaan. Harus diapresiasi. Ya, oke. Jadi untung suaminya mendukung ya. Bagaimana menanggapi suara-suara kurang kerjaan betul sih Mbak Lia ini? Ya pura-pura nggak denger aja, Oh, orang nggak dengar. Tapi kan dengar. nggak dibikin, Enggak dimasukin hati. Oh, nggak iya. dipikir. Eh, biarin aja lah orang ngomong, yang saya yang jalanin, Oke. nggak pernah diirakan. Sampai kapan mau mendampingi anak ini? Sampai ya mungkin kita nggak bisa selamanya dampingin, setidaknya ya belum tahu sampai kapannya. Yang penting si A ini udah mulai bisa jaga di badannya, jadi mungkin bisa dilepas. Saya kira ini menarik ya teman-teman. Memang Mbak Lia mengatakan, tadinya saya kira Mbak Lia ikut menangani kasusnya di pendampingan hukum, tapi ternyata tidak. Tapi saya mau mengatakan bahwa yang dilakukan Mbak Lia itu tidak kalah penting begitu. Karena betul sekali pilihan Mbak Lia untuk fokus kepada menolong si anak agar tahu tentang mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana harus merespon kalau diperlakukan oleh orang, entah orang asing, entah orang sekitarnya, itu menjadi penting sekali. Mengingat 2 hal. Yang pertama, pendidikan seks dan seksualitas untuk anak-anak di negeri ini sangat minim. Kita tahu bahwa sekian tahun yang lalu kita mengusahakan agar pendidikan seks dan seksualitas itu masuk pada kurikulum pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, itu masih belum sukses. Padahal kita tahu kalau tidak punya pendidikan seksual yang memadai, anak-anak tidak paham. Padahal, maaf, seks dan seksualitas adalah yang paling basic dari kemanusiaan. Anda larang seperti apapun, itu ada di dalam diri kita. Sehingga saya secara pribadi betul-betul mendorong, sekali lagi saya mau mengatakan, Mas Menteri tolong masukkan pendidikan seks dan seksualitas di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita. Yang kedua adalah, kalau secara umum saja anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan seks yang memadai di sekolah ataupun di rumah, karena di masyarakat kita ini jangankan pendidikan seks ya, ngomong seks saja udah dianggap tabu gitu kan. Hanya kata seks udah ditutup mulutnya oleh orang tuanya. Dari mana kamu belajar kata itu gitu kan? Di mana-mana dianggap tabu. Akibatnya anak-anak harus belajar sendiri, padahal sekarang kita ada di dunia di mana informasi, gambar tentang seks dan seksualitas itu ada di mana-mana. Di internet kita klik mau cari apa, semuanya ada. Jadi sebuah kontradiksi bahwa pendidikan seks tidak diberikan, tapi sebetulnya informasi itu tersebar di internet, tersesatlah anak-anak kita. Nah, poin kedua yang saya mau katakan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Maka kebutuhan, namanya juga berkebutuhan khusus, kebutuhan tentang pendidikan seksnya menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibanding anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Nah,
Karenanya saya betul-betul mengapresiasi orang seperti Mbak Lia ini yang mau menceburkan dirinya secara volunteer dan fokus kepada pendidikan seks untuk anak. Mbak Lia pernah lihat buku kecil tentang pendidikan seks untuk anak? Belum. Nanti saya kasih ya. Itu buku kecil yang sangat sederhana yang bisa dipakai untuk ditunjukkan kepada. Sayang sekali saya tidak membawa karena saya tidak berencana untuk ketemu Mbak Lia. Jadi ini buku bisa dicek, kalau dibuka begitu maka kelihatan yang ini yang bisa dipegang, yang ini boleh dipegang, ini tidak. Kalau sampai ada orang asing atau orang dekat pegang ini, itu harus seperti apa? Itu ada, itu mungkin lebih. Nanti saya janji ingatkan saya lewat Mas Toyo untuk mencari itu. Masih di rumah saya. Tapi saya yakin nanti di Jakarta ada. Saya kira orang-orang seperti Mbak Lia ini patut kita dukung. Lah tadi memasak. Itu kan butuh dana itu. Dari mana dananya? Dananya itu kan ada Kak Toyo sama Kak Eva. Jadi mereka yang nyari dana itu. Kak Toyo ya. Saya berminat untuk mengetahui bagaimana masyarakat sebetulnya bisa diajak untuk mengumpulkan dana gitu loh. Dan bahwa usaha-usaha, tadi saya dengar Kak Toyo jual baju second gitu ya. Itu sesuatu usaha yang sumbang-sumbang. Ceritain. Supaya bisa dicontoh oleh teman-teman di luar. Soal dana itu ada sumbangan baju second, tas second kita jual tuh live gitu ya. Live di mana? Live di sini sampai jam 2 sampai jam 1 cuma kita nyari dana itu. Yang di Facebook itu ya? Iya. Itu saya kadang-kadang lihat, tapi saya tuh setiap malam ada banyak kerjaan jadi hampir nggak pernah bisa. Oh itu. Nah iya dari itu yang di rusun itu ya buat dana ini. Artinya kan sebetulnya ini karena ada Toyo ya, ada Kak Toyo ini. Dan Kak Toyo ini kan soal jaringan itu hebat gitu. Artinya di sini mungkin yang satu poin yang saya mau sampaikan, poin pertama adalah bahwa di mana ada kemauan di situ ada jalan. Poin kedua adalah bahwa masyarakat itu bisa digerakkan untuk menyumbangkan sesuatu yang dipunyainya. Bahkan ketika itu tuh yang dianggap barang bekas gitu ya, yang ternyata masih punya harga. Poin ketiga menurut saya dari tadi disebut Kak Toyo, di mana Kak Toyo ini punya jaringan yang sangat luas. Jadi saya kira poin ketiga, jaringan ini memainkan peranan penting gitu. Nah, sementara tadi kita berulang mendengar Mbak Lia ini mengatakan, saya ini kan orang yang nggak bergaul, saya ini kan orang yang kuper gitu ya di rumah terus gitu. Ini menjadi penting, makin penting. Artinya kalau tidak ada Kak Toyo yang punya jaringan tadi, pasti agak sulit buat Mbak Lia gitu ya. Jadi jaringan itu penting sekali. Dan saya mau menambahkan, jaringan itu sebetulnya adalah sumber daya yang luar biasa, yang seringkali nggak kita perhitungkan gitu ya. Oke, jadi dari situ live jualan. Mbak Lia ikut live jualan? Ikut. Oh iya? Ikut. Ada. Jilbab dia biasa. Enggak lah, Enggak ya? enggak. Oh, tapi dia tukang di balik layar. Aku di balik layar nyari baju, pasti ada aku. Pasti pakai sering kaos hitam. Oh gitu. Kaos hitam pasti. Yang nyariin di belakang itu terus yang di depan kan yang live gitu. Modelnya yang suruh pakai. Modelnya terus ada itu pasti ada. Oke, nanti aku lihat. Nanti ada rencana mau live lagi? Kurang tahu katanya. Ada nggak Kak untuk melanjutkan penggalangan dana Kalau ini? daya lagi live lagi nanti. Sementara terkumpul, boleh nggak saya tanya terkumpul berapa dan bagaimana? Bagaimana mendistribusikan, mengelola dana itu bagaimana? Kumpul dananya ada 20. Berapa kali live itu? Banyak live. Iya. Banyak live. Nggak tahu berapa, nggak bisa dihitung. Jadi teman-teman memang harus tahan melek ya. Kalau pakai sistem ini tahan melek dan tahan apa lagi yuk? Tahan lu. Mintain barang. Mental sih memang udah harus. Iya. Tapi kan bukan untuk kita, ini kan Iya. untuk sosial gitu ya. Berkali-kali lalu Itu terkumpul. kacamata kanan juga bisa disumbangkan, dilepkan. Boleh. Terkumpul 20 juta. Terus ininya bagaimana? 20 juta itu karena kita
bukan cuma makan doang, keperluan si A ini kita jamin. Nih, saya tanya nih. 20 juta ini dipegang Kak Lia. Oh, enggak. Gimana? Bagaimana cara kerjanya? Saya mau tahu Nah, supaya Jadi 1 bulan itu buat makan anak ini udah ada. Oke. Terus kebutuhan sekolah kita jamin juga. dia sekolah di mana? SLB. Sekolah biasa. Sekolah biasa. Mm-mm. Kelas berapa? Kejadiannya itu kelas 2, kelas 3. Nah, sekarang udah naik kelas 4. Tapi ya nggak naik-naik. Kenapa nggak ada sekolah di sekolah luar biasa? Nggak ada ya? Gini, saya lihat fotonya anak itu tadi kan, dan menurut saya ya dia nggak akan naik-naik di Iya, kelas 3 itu. iya nggak naik-naik. Harusnya dia udah kelas 6 dan mau lulus tapi masih di kelas Kenapa 4. bukan di Kita sekolah kan luar ada biasa? rencana kan. Ada sih rencana mau dicariin sekolah juga rencana, tapi kita belum dilaksanain. Rencana ada ke Oke, SLB saya ya Kak sampai ya. memikirkan sekolahnya. Nyampe, Oke, terus rencana mau dibawa ke mana tadi Kak? Psikiater ya, apa psikolog tuh, buat terapi dia biar daya ingatnya itu bisa lah gitu. Nah, sekarang baru kegali bahwa yang dilakukan Mbak Lia ini banyak banget. Dari tadi saya tanya, Mbak hanya mengasih tahu supaya dia tahu yang mana yang boleh, mana enggak. Ternyata soal sekolah dipikirin, soal psikologi dipikirin, soal terapi dipikirin, banyak banget. Terus Datangi RT. datangi RT. Sudah Untuk apa RT? izin kalau saya ini dampingin si A harus izin RT karena kan keluar masuk situ. Kalau ada apa-apa dengan saya udah lapor sama RT. Tahap-tahap ini penting sekali diceritakan. Kalau enggak nanti orang di luar sana, oh gitu aja ya, langsung aja datang ke keluarganya, bawa makanan tiap hari. Ternyata banyak sekali yang dilakukan. Iya. Oke. Terus itu dihitung, lalu uang 20 juta itu kemudian sekian untuk alokasi A, sekian untuk alokasi B, sekian itu, kemudian terus bagaimana mengelolanya setelah dihitung-hitung dan sudah dialokasikan? Mengelolanya ada uang makan, ada uang bulanan dia belanja Kita kasih softtek. ke dia. Oh enggak, jadi saya yang membelanjakan. Oh, oke. Jadi mereka enggak megang uang, jadi saya belanja. Oke. Jadi sampai kepada kebutuhan Pembalut, seperti itu. Iya, saya yang belanjakan, jadi mereka taunya ada di rumah. Dan ini rencana tempat tinggalnya juga mau dibantu, mau dibayar gitu Siapa yang kontrakannya. dari Kak Toyo. Dari uang yang tadi yang didapetin dari uang itu. yang tadi. Kepikiran nggak untuk menyambungkan atau menyambungkan dengan dinas sosial misalnya, karena sebetulnya kan kita tahu ya bahwa dinas sosial itu salah satu tugasnya, salah satu kewajibannya adalah merawat atau ngurusin anak-anak yang kasus-kasus seperti itu, dan juga punya budget. Kepikiran nggak untuk kontak ke dinas sosial? Kepikiran sih. Kepikiran. Terus udah mulai juga melakukan ke arah sana? Kalau melakukan belum, cuma sudah. ada kepikiran juga gitu mau ke sana gitu. Untuk menghubungi mereka supaya mereka ikut Iya. bertanggung jawab, minimal ada dana dari mereka. Kemarin ditelepon dari P2 apa Kak? P2 P2A. Iya, Di telepon. saya. Oh, kirain mereka telepon, hebat sekali mereka tiba-tiba telepon. Iya, mereka nelpon saya. Dari mana mereka tahu? Kak Toyo. Ya link ya. Iya, mereka oke. nelpon saya, ya tanya-tanya juga. Jadi rencana ntar kita juga mau ketemu. Akhirnya kan orang yang ngakunya tadi kuper nggak pernah bergaul, hanya di rumah, sekarang dipaksa untuk berjaringan dengan banyak pihak. Gimana rasanya berjaringan dengan dinas, dengan shelter apa tadi, dengan terapis, psikolog? Ya rasanya ya nggak bisa dikatain. Rasanya ya nggak tahu lah. Tapi grogi kah, sulit kah, menyenangkan kah, yang mana yang paling kena di hatinya Mbak Lia?
Nggak ada sih, karena kita jalanin biasa aja, jadi Iya. ngikutin aja ya. Ikutin aja. Seadanya yang kita punya ya itu yang kita omongin gitu aja. Oke. Menyenangkan, menakutkan, berjaringan dengan pihak-pihak yang berbeda dan yang baru yang belum pernah selama ini dilakukan. Sebenarnya ya menyenangkan juga setelah kita udah menyelamin. Ada nggak bayangan dulu? Oh, bagaimana nih mesti menjawab telepon dari orang-orang dinas Awalnya iya, tapi setelah dijalani pas kita telepon video call biasa aja. tidak sesulit yang dibayangkan Enggak. ya. Berarti sekarang udah jadi aktivis yang hebat nih. Jadi kadang-kadang ketakutan itu hanya ada di pikiran kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kasus-kasus seperti ini dan kemudian merasa, aduh, aku sih tahu apa, aku bisa apa. Ternyata kalau satu pembelajaran yang saya tangkap dari Mbak Lia adalah tadi sepanjang ada kemauan, ada jalan, dan kemudian apa yang kita pikir kita tidak mungkin bisa melakukannya, ternyata setelah dijalani mengalir aja, loh kok semua bisa ya gitu. Oke. Ya tadi kan ada yang sempat terlupakan untuk diceritakan, bagian yang termasuk sulit juga mendidik si A ini. Ya, yang terlupakan itu cara dia berpakaian, cara dia kalau mau mandi belum bisa. Ini kita bercerita tentang anak remaja perempuan 11 tahun ya. Iya, tapi dia belum punya rasa malu. Jadi kalau mau ke kamar mandi buka-buka baju aja di tempat dia berdiri, pun nggak pakai handuk, nggak pakai Entah apa-apa. dia sedang berdiri di luar, entah sedang berdiri Kalau di luar enggak sih ya, Enggak. kalau di luar, di dalam di rumah dalam itu. rumah. Terus telanjang aja situ. Iya, lari sana lari. sini. Terus apa yang bagaimana Mbak Lia mengajari dia tentang Ya. telanjang? Ya awalnya saya juga kaget karena udah anak segede gini kok masih gitu. Ya pelan-pelan saya ambil anduk, saya pakaiin anduk cara makainya begini, terus nggak boleh begini. Apakah orang tuanya selama ini tidak pernah mendidik dia? Sebenarnya orang tuanya didik juga mungkin ya, karena saya kurang tahu juga orang tuanya. Karena mamanya nggak ada, cuma dia sama bapak, mungkin namanya beda lah, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi dia tinggal sama bapak gitu. Jadi mamanya. Oke. Ini ya sebetulnya bukan soal laki dan perempuan. Karena kalau soal mengajari, mendidik, laki perempuan bisa itu. Tapi persoalan bahwa selama ini laki-laki dididik untuk tidak harus memperhatikan hal-hal kecil semacam itu. Laki-laki diberi kemerdekaan untuk tidak perlu memikirkan hal yang kecil-kecil. Akibatnya kayak gini, ketika anak perempuan lebih banyak tinggal hanya dengan bapaknya, lalu bapaknya tidak memikirkan hal-hal kecil semacam itu. Padahal ini bukan soal pekerjaan laki perempuan gitu ya. Supaya clear bahwa ini bukan soal perempuan dan laki, tapi soal pembiasaan. Jadi untuk bapak di luar sana, tolong kalau Anda tidak ingin anak-anak Anda tidak paham tentang seksualitas, lalu kemudian rentan menjadi korban kekerasan, tolong perhatikan sampai hal kecil semacam itu. Ini anak umur 11 tahun sudah akil balik, dia tidak paham tentang bahwa penting menjaga diri semacam itu. Karena aku bawa ke rumah, dia mau ke kamar mandi langsung dibuka celana, jadi belum tahu beda. Dilihat anak saya kenapa begini, beda gitu, langsung dilepas saja. Saya jadi teringat suatu hari teman saya dapat kunjungan teman lama gitu ya. Dia dengan anaknya umur 11 tahun. Terus tiba-tiba anaknya itu bilang gini, "Tante, aku boleh lihat tante telanjang nggak?" Gitu. Ini anak umur 11 tahun. Bilang, "Kenapa?" "Aku mau lihat tante punya kelaminnya seperti apa gitu." "Kenapa?" "Mau lihat aja. Aku nggak pernah lihat punya mamaku, aku nggak pernah lihat punya, aku mau lihat sama nggak dengan punyaku gitu." Nah kadang-kadang hal semacam ini menunjukkan bahwa di rumah itu pendidikan seksualitas tidak tuntas di rumah gitu, sehingga karena anak ini dekat dengan saya lalu tanyanya dengan saya. Ya kalau tanyanya dengan orang lain dan tanyanya kalau yang ditanyai ternyata seorang predator seks, ya kan? "Oh ya sini, ayo kita lihat sama-sama."
Selesai. Dukung. Dan pertanyaan yang terakhir dari saya, karena Mbak Lia ini betul-betul mulai dari nol gitu ya. Kalau nanti seperti saya katakan tadi, makin dikenal sebagai orang yang mau memberikan diri, lalu orang-orang datang, pikiran akan membentuk kelompok pemerhati semacam ini, atau mau tetap jalan sendiri? Pikiran nggak sih jangka panjangnya nanti yang mungkin mendampingi si A ini 3 bulan, paling lama 1 tahun mungkin sudah cukup gitu. Tapi karena kasus semacam ini ada banyak di luar sana, dan tadi saya katakan nanti mungkin mulai dikenal, kepikiran nggak jangka panjangnya seperti apa? Belum ada kepikiran. Belum ya? Belum. Mengalir aja. Mengalir aja. Yang penting nanti kalau ada kasus dan masih bisa, itu masih mau melanjutkan mendampingi. Karena di pikiran saya nggak ada apa-apa, yang penting ku ikutin naluri hatiku, ya udah begini aja jalannya. Soal nanti nggak tahu. Terima kasih sekali. Terakhir sekali Mbak Lia, tolong sampaikan kepada teman-teman di luar sana. Apa yang bisa Mbak Lia sampaikan kalau ada kasus seperti ini di luar dan teman-teman ingin meniru langkah Mbak Lia, nasihatnya apa? Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, Sampaikan coba teman-teman ya, sampai teman-teman. nggak bisa. Contohlah saya misalnya ya, saya yang awalnya tidak tahu apa-apa, akhirnya begini-begini. Ajaklah, tolong ajak teman-teman di luar sana. Coba. Untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan kebaikan. Karena di luar sana sangat banyak anak-anak yang butuh kita untuk didampingi, untuk didampingin agar mereka tidak jadi korban. Jangan pernah takut dengan omongan orang sana sini. Yang penting kita berbuat baik untuk menolong sesama. karena korban itu bisa jadi anak kita, salah satu dari anak kita gitu ya. Terima kasih sekali Mbak Lia sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan semoga cerita dari Mbak Lia ini menginspirasi kita semuanya, sehingga untuk orang tua itu betul-betul memperhatikan pendidikan seksual untuk anak-anaknya, memberikan informasi yang memadai, mendidik dengan benar. Kemudian untuk siapapun yang di luar sana, seperti dikatakan Mbak Lia, ada banyak kasus terjadi sekitar kita. Jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu meskipun Anda merasa tidak tahu apa-apa, karena ternyata dari yang tidak tahu apa-apa, dari yang tidak gaul, sekarang Mbak Lia menjadi sangat bagus berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan banyak pemangku kepentingan. Dan tentu saja terima kasih Kak Toyo karena sudah membuat Mbak Lia menjadi salah satu pegiat kemanusiaan yang saya yakin akan menumbuhkan Mbak Lia yang baru di Kampung Bidara Cina ini. Semoga menginspirasi kita semuanya yang ada di luar sana. Jadi tetaplah menjadi cerdas, teruslah belajar, dan teruslah mencintai negeri. Terima kasih sekali lagi.